Halo guys, kenalin nih namaku Sona Sofia dari Prodi Gizi mahasiswi Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di video ini aku akan menjelaskan tentang patofisiologi diabetes mellitus. Don't forget like, comment, and subscribe. Diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Klasifikasi diabetes mellitus ada 4, yaitu yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 adalah infusiensi absolut insulin. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 adalah resistensi insulin yang disertai defek sekresi insulin dengan derajat bervariasi. Yang ketiga, diabetes kehamilan atau gestasional yang muncul pada saat hamil. Dan yang keempat, gangguan toleransi glukosa. Etiologi yang pertama yaitu diabetes tipe 1 atau insulin diabetes mellitus, bisa disingkat dengan IDDM, dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor imunologi, dan faktor lingkungan. Etiologi yang kedua yaitu diabetes mellitus tipe 2 atau non-insulin diabetes mellitus atau bisa disingkat dengan NIDDM, dipengaruhi oleh usia, obesitas, riwayat keluarga, gaya hidup, atau stres. Pada diabetes mellitus tipe 2, jumlah insulin normal lebih banyak, tetapi jumlah reseptor insulin yang terdapat pada permukaan sel yang kurang. Reseptor insulin ini dapat diibaratkan sebagai lubang kunci pintu masuk ke dalam sel. Pada keadaan tadi, jumlah lubang kuncinya atau reseptor kurang, maka glukosa yang masuk sel akan sedikit, sehingga sel akan kekurangan bahan bakar atau glukosa, dan glukosa di dalam pembuluh darah akan meningkat. Dengan demikian, keadaan ini sama dengan diabetes mellitus tipe 1. Perbedaannya adalah diabetes mellitus tipe 2 di samping kadar glukosa tinggi juga kadar insulin tinggi atau normal. Keadaan ini disebut resistensi insulin. Selanjutnya, sebagian besar patologi diabetes mellitus dapat dihubungkan dengan efek utama kekurangan insulin, yaitu yang pertama, pengurangan penggunaan glukosa oleh sel-sel tubuh. Yang kedua, peningkatan mobilisasi lemak dan daerah penyimpanan lemak sehingga menyebabkan kelainan metabolisme lemak maupun pengendapan lipid pada dinding vaskuler. Dan yang ketiga, pengurangan protein dalam jaringan tubuh. Keadaan patologi tersebut akan berdampak pada yang pertama hiperglikemia, yang kedua hiperosmolaritas, dan yang ketiga adalah starvasi seluler. Hiperglikemia didefinisikan sebagai kadar glukosa darah yang tinggi daripada rentang kadar puasa normal 80-90 mg per 100 ml darah atau rentang non puasa sekitar 140-160 mg per 100 ml darah. Yang kedua, hiperosmolaritas adalah adanya kelebihan tekanan osmotik pada plasma sel karena adanya peningkatan konsentrasi zat. Yang ketiga adalah starvasi seluler, merupakan kondisi kelaparan yang dialami oleh sel karena glukosa sulit masuk disebabkan tidak ada yang memfasilitasi untuk masuk sel, yaitu insulin. Diabetes mellitus jangka panjang memberi dampak yang parah ke sistem kardiovaskular. Terjadi kerusakan di mikro dan makrovaskular. Mikrovaskular terjadi akibat penebalan membran basal pembuluh-pembuluh kecil. Penyebab penebalan tersebut berkaitan langsung dengan tingginya kadar glukosa darah. Selanjutnya, diabetes mellitus kronis dapat menyebabkan yang pertama adalah kerusakan ginjal atau nefropati, yang kedua kerusakan sistem saraf atau neuropati, dan yang ketiga adalah gangguan penglihatan atau retinopati. Komplikasi makrovaskular ikut berperan dalam menyebabkan gangguan aliran darah, menurut komplikasi jangka panjang dan peningkatan mortalitas. Efek vaskular dari diabetes kronis adalah penyakit arteri koroner, stroke, dan penyakit vaskular perifer. Pasien diabetik yang menderita infark miokard memiliki prognosis yang buruk dibandingkan pasien diabetes tanpa infark miokard. Cara mengatasi diabetes mellitus adalah mengontrol gula darah melalui diet, obat-obatan oral atau insulin adalah pengobatan yang utama. Pemeriksaan komplikasi rutin juga diperlukan. Diabetes memang tidak bisa disembuhkan dan berpotensi berakhir dengan beragam gangguan kesehatan. Namun, bukan berarti Anda tidak bisa melakukan upaya agar hidup tetap terasa bahagia dan berkualitas. Nah, bagi penderita diabetes yang tetap ingin hidup layaknya orang sehat, beberapa tips yang perlu diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetap aktif bergerak. Yang
Yang kedua, bangun sistem pendukung. Yang ketiga, tetapkan tujuan yang bisa dicapai. Yang keempat, perhatikan kondisi tubuh dan pikiran. Dan yang terakhir adalah temukan dukungan. Perlu diingat kembali ya teman-teman, diabetes memang tidak dapat disembuhkan, akan tetapi penyakit ini bisa dikendalikan agar tidak berujung pada komplikasi mematikan. Jangan hanya diam dan menerima keadaan begitu saja tanpa melakukan upaya apa-apa ya. Oke, selesai. Yeay. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe.